Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asti Romadi Cemera dari kelas B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu mata kuliah transformasi digital, yaitu pemrograman web. Web programming atau pemrograman web merupakan istilah yang erat kaitannya dengan internet dan website. Memang benar karena pemrograman web merupakan suatu proses pembuatan website untuk keperluan internet. Orang banyak mengenal web dengan istilah WWW atau World Wide Web. World Wide Web adalah halaman-halaman website yang terkoneksi satu dengan lainnya atau disebut juga dengan hyperlink yang membentuk samudera informasi yang berjalan dengan protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Yang pertama ada Hypertext Markup Language atau HTML. Adalah bahasa markup yang populer untuk mengembangkan dokumen hypertext. Secara khusus, web browser seperti Internet Explorer akan bertindak seperti mesin yang akan menafsirkan HTML dan menampilkannya dalam bentuk yang benar. HTML asli dikembangkan oleh Tim Berners-Lee, yang juga merupakan salah satu pencipta World Wide Web atau WWW. Meskipun HTML memiliki dasar aturan yang kuat, standar untuk versi baru masih terus berkembang. Pengguna mungkin menemukan bahwa setiap web browser di pasar dapat mendukung variasi HTML yang berbeda. Yang kedua ada Cascading Style Sheets. CSS merupakan bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dengan HTML. CSS juga memiliki CSS framework dan digunakan untuk menambah desain-desain tertentu pada halaman web agar desain halaman menarik untuk dilihat. Pengguna CSS paling umum adalah untuk mengatur halaman web yang ditulis dengan HTML atau XHTML. Manfaat CSS. Yang pertama, kode HTML pada halaman web berfungsi untuk mengontrol konten, dan CSS mengontrol HTML. Hal ini memungkinkan pengguna membuat halaman web yang sesuai dengan semua browser. Manfaat terbaik Manfaat terbaik menggunakan CSS dalam halaman web adalah kemudahan memperbarui halaman web. Jika pengguna atau pembuat ingin membuat perubahan pada desain, daripada harus mengubah lusinan atau bahkan ratusan halaman web di situs, pembuat web dapat membuat satu perubahan sederhana pada file CSS, dan itu akan secara otomatis memperbarui semua halaman situs web yang dikembangkan. Yang ketiga, dengan CSS, pengguna dapat menambahkan elemen visual seperti warna, batas, margin, dan font style ke halaman web. Yang terakhir, style sheets memungkinkan pengembang untuk mengubah style atau gaya untuk satu elemen di halaman web, seperti paragraf, atau untuk mengubah style atau gaya elemen di semua halaman situs web. Tipe Cascading Style Sheets. Ada 3 teknik utama yang digunakan untuk menerapkan style: inline, embedded, dan external. Teknik-teknik ini tidak berlaku eksklusif. Dengan kata lain, pengguna dapat menggunakan satu atau dua atau semuanya pada halaman yang sama atau pada halaman yang diperlukan. Yang pertama ada inline, ditambahkan dalam teks standar HTML pembuat halaman. Style mengubah teks spesifik tersebut, tetapi tidak memengaruhi tag lainnya di dalam dokumen. Gunakan inline style sheets untuk style individu. Yang kedua ada embed, ditambahkan ke style sheet dalam tag dari dokumen HTML untuk menentukan style seluruh web halaman. Gunakan style sheet embedded untuk style satu halaman web. Yang terakhir ada eksternal, dikenal sebagai link style sheets atau tertaut. Pengguna membuat sebuah file teks yang berisi semua style yang diinginkan, kemudian diterapkan dan disimpan file teks dengan external file .css. Gunakan style sheet eksternal untuk style yang Anda inginkan di situs web, dengan cara menulis misal yang artinya semua format akan mengacu ke file uny.css. Selanjutnya ada HTML tag dan CSS precedence.
Setiap style Setiap tipe style sheet juga memiliki tingkat prioritas atau precedence yang berbeda dalam hubungannya dengan yang lain. Karena setiap style sheet atau lembar gaya memiliki tingkat prioritas yang berbeda, maka ketika jenis style sheet dapat digunakan pada satu halaman web. Berikut adalah cara memprioritaskan tag. Yang pertama, tag HTML menimpa semua tag lainnya. Yang kedua, tag inline CSS menggantikan tag yang embedded dan link text. Yang ketiga, tag embedded CSS menggantikan link tag. Yang terakhir, tag link CSS tidak akan menimpa tag lainnya. Berikut ada 4 jenis dari precedence CSS. Yang pertama, sintaks untuk CSS. Apapun jenis style sheet yang pengguna gunakan, maka harus menggunakan pernyataan style untuk menentukan style. Kode berikut menunjukkan contoh pernyataan style yang digunakan dalam embedded dan external style sheet. P, font family, Arial, font size 12, PX color blue. Style sheet memungkinkan yang kedua, properties in style sheet. Style sheets memungkinkan pengguna untuk mengontrol banyak nilai properti yang berbeda untuk berbagai elemen di halaman web. Ada 6 properti utama dan opsi terkait yang bisa digunakan di style sheet. Font, dengan pilihan controlling, family, size, style, varian, dan weight. Yang ketiga ada inline style sheet. Dengan inline style sheet, pengguna dapat menambahkan style ke tag HTML individual seperti judul atau paragraf. Style mengubah teks spesifik tersebut, tetapi tidak mempengaruhi tag lain dalam dokumen. Karena style sheet sebaris lebih diutamakan daripada jenis style sheet lainnya dan mempengaruhi gaya untuk tag HTML individual. Jenis style ini akan sangat membantu bila ada satu bagian dari halaman web perlu memiliki style yang berbeda dari bagian halaman web lainnya. Inline cascading style tag digunakan dalam kode HTML standar menggunakan parameter style. Yang terakhir ada embedded style sheet. Sisipkan awal style di bagian halaman web dalam tag head yang menentukan bagian header. Setelah menambahkan pernyataan style yang diinginkan, pengguna dapat mengakhiri style sheet yang disematkan atau embedded dengan menambahkan tag akhir style. Pembuatan skrip sisi klien atau JavaScript. Salah satu cara untuk meningkatkan interaktivitas halaman web adalah melalui penggunaan skrip. JavaScript adalah salah satu skrip yang mungkin pernah kita dengar atau baca. Namun banyak orang yang belum memahami penggunaan dan klasifikasi skrip dalam HTML. Bahasa skrip dapat dianggap sebagai bahasa pemrograman yang tidak kompleks. Seperti bahasa pemrograman lainnya, JavaScript terdiri dari instruksi yang dapat dieksekusi. Hal yang membedakan JavaScript dengan yang lain, salah satunya adalah bisa disisipkan ke dalam dokumen HTML. Hasil skrip dapat dilihat menggunakan browser web seperti Netscape dan Internet Explorer. Bagian ini akan menjelaskan beberapa konsep penting seperti konsep client server, pemrograman sisi klien, dan pemrograman sisi server dan penggunaan event sebelum melangkah mempelajari penyisipan skrip ke dalam halaman web. Pengguna perlu menjelajahi lebih detail karakteristik JavaScript, sintaks seperti variabel, operasi dan ekspresi, fungsi, struktur, kontrol, dan loop untuk JavaScript. Kemudian ada klien dan server dan pemrograman klien. Model dan mudah untuk mendemonstrasikan hubungan antara klien dan server adalah pemrosesan formulir oleh aplikasi Common Gateway Interface atau CGI. CGI adalah aplikasi yang dijalankan dari web server. Pengguna web mengisi formulir dan dikirim ke CGI. Permintaan penggunaan diterima oleh CGI dan dikeluarkan yang diminta akan terkirim. CGI Script atau Common Gateway Interface Script adalah aplikasi atau sekumpulan instruksi yang menerima data dari dokumen HTML untuk melakukan operasi tertentu pada data tersebut. Pemrograman klien. CGI adalah contoh program yang dijalankan di web browser. Beberapa keuntungan menggunakan script klien ini meliputi: satu, script yang dijalankan di web browser akan mengurangi beban proses yang dilakukan oleh server. Yang kedua, reaksi atau keluaran yang dihasilkan pada web browser menjadi lebih cepat. Yang terakhir, pengguna tidak perlu lagi mengirim permintaan dan menunggu keluaran CGI yang dikirim melalui internet. Kesimpulan dari presentasi hari ini,
HTML adalah bahasa markup yang populer untuk mengembangkan dokumen hypertext. Versi HTML asli dikembangkan oleh tim Berners-Lee yang juga merupakan salah satu pencipta World Wide Web. Seperti halnya HTML, stylesheet juga mengikuti standar atau aturan bahasa yang ditetapkan. Bahasa yang disebut Cascading Style Sheets atau CSS memungkinkan pengembang web untuk menulis pernyataan kode yang mengontrol gaya elemen pada halaman web. Salah satu cara untuk meningkatkan interaktivitas halaman web adalah melalui penggunaan script. Bahasa script dapat dianggap sebagai bahasa pemrograman yang tidak kompleks. Seperti bahasa pemrograman lainnya, JavaScript terdiri dari instruksi yang dapat dieksekusi. Hal yang membedakan JavaScript dengan yang lain salah satunya bisa disisipkan ke dalam dokumen HTML. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memperhatikan presentasi pemrograman web dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.